Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PJOK dengan materi atletik, yaitu lari jarak pendek. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan lari jarak pendek. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan lari jarak pendek. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan gerak lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 100 meter hingga 400 meter. Lari jarak pendek termasuk salah satu nomor lari yang sangat bergengsi. Lari jarak pendek disebut juga sprint, sedangkan pelarinya disebut sprinter. Lari jarak pendek, gerak larinya dilakukan dengan langkah cepat mulai dari start sampai garis finish. Hal-hal yang harus dipelajari dalam lari jarak pendek adalah start, gerakan lari, dan gerakan memasuki finish. Lari jarak pendek biasanya dilakukan pada lintasan yang terpisah. Dalam lari cepat atau sprint, seorang pelari harus berlari dengan kecepatan penuh. Nah, mari kita mulai membedah satu per satu tentang lari jarak pendek. Start lari jarak pendek. Lari jarak 100 meter biasa disebut dengan lari jarak pendek. Atletnya juga dapat disebut sebagai sprinter. Lari dimulai dari garis start hingga ke garis finish dan dilakukan dengan kecepatan semaksimal mungkin. Dalam lari jarak pendek terdapat 3 variasi start yang dapat digunakan. Pertama ada start pendek atau bunch start. Yang kedua ada start menengah, medium start. Dan yang ketiga yaitu start panjang, long start. Ketiga start tersebut dapat dibedakan dari penempatan antara ujung kaki bagian depan dengan lutut kaki belakang, sedangkan dalam sikap badan, lengan, dan yang lain itu relatif. Nah, macam-macam start. Yang pertama ada start pendek. Langkah-langkahnya yang pertama, kaki kiri di depan kaki kanan. Lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri dengan jarak kurang lebih 10 cm. Ketiga, kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan keempat jari rapat dan ibu jari terpisah. Nah, contoh gambarnya ada di gambar jam ya, itu start pendek. Kemudian ada start menengah, yaitu medium start. Langkah-langkahnya yang pertama, kaki kiri di depan kaki kanan. Lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak kurang lebih 10 cm. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan keempat jari rapat dan ibu jari terpisah. Contoh gambarnya ada di sebelah start menengah. Kemudian start panjang atau long start. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan, di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 10 cm. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan keempat jari rapat dan ibu jari terpisah. Nah, itu macam-macam cara ketika akan melakukan start. Lanjut, adapun rangkaian gerakan start. Rangkaian gerak start. Yang pertama ada posisi bersedia. Langkah-langkahnya, tempatkan salah satu kaki pada permukaan sisi miring blok yang paling depan. 2. Letakkan kedua tangan lurus di belakang garis start. Yang ketiga, tempatkan kaki belakang pada permukaan blok belakang. Yang keempat, pusatkan pandangan ke depan, lenturkan leher dan kepala berada sejajar dengan tubuh. Kemudian posisi siap, jaga keseimbangan tubuh. Posisi poros pinggul di atas poros bahu. Kaki diluruskan menekan start block. Kemudian ada posisi aba-aba atau ya. Langkahkan kaki ke depan, dorong tubuh ke depan sambil bergerak ke atas. Lakukan gerakan lari. Contoh tahapan start ada di gambar ya. Bersedia, siap, ya. Gitu ya. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak dasar lari jarak pendek atau sprint.
Prinsip lari cepat yaitu lari pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Sikap badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat hingga titik berat badan selalu di depan. Ayunan lengan kuat dan cepat, siku dilipat, kedua tangan menggenggam lemas agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan dipertahankan, serta ayunan dan gerakan langkah juga dipertahankan, kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Kemudian ada aktivitas pembelajaran gerak dasar memasuki garis finish melalui jarak pendek. Ini yang terakhir ya, cara memasuki garis finish. Yang pertama, berlari secepat mungkin, jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, rebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya. Sampai di garis finish, busungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Nah, rata-rata yang ngelakuin lari cepat itu biasanya ketika memasuki garis finish itu biasanya sih kecepatannya itu selalu dikurangi karena merasa dirinya sudah ada di posisi pertama, padahal di belakangnya ada yang terus melaju. Makanya sebelum menginjak garis finish jangan pernah untuk mengurangi kecepatan lari. Ada contoh